Halo, ketemu lagi di Pusat Kajian Kewirausahaan, diskusi interaktif. Hari ini akan menampilkan Pak Rocky. Kita akan diskusi topik yang sedang faktual sekarang ini, bagaimana kemudian UMKM eksis di kancah ekonomi nasional. Kalau kita lihat fakta bahwa UMKM jumlahnya sangat banyak, produktivitasnya cukup baik meskipun tidak lebih baik daripada usaha besar. Nah, saya tidak akan bicara tentang aspek ekonominya, tetapi saya ingin menguliti UMKM dari siapa sebenarnya UMKM itu. Nah, faktanya UMKM itu dilakukan sebagian besar itu Bimantara. Bimantara itu bapak, ibu, anak, mertua. Okay. Artinya ini adalah usaha keluarga, family business. Nah, Pak Rocky kita tahu bahwa Pak Rocky adalah expert di area itu. Pertanyaan saya sederhana, usaha yang disebut sebagai family business itu apa sih? Okay. Kalau family-nya saya tahu. Okay. Nah, tapi family business itu gimana? Family business, oke. Ini juga perdebatan ya di literatur ya. Dan perdebatannya masih belum selesai juga masalah itu. Tapi yang bisa kita lihat adalah memang ada berbagai esensi untuk family business. Pertama itu harus melibatkan keluarga. Okay. Di keluarga menjalankan bisnis. Dan kedua bisa jadi dari sisi ownership-nya. Jadi mungkin anggota keluarga nggak menjalankan bisnis tapi dia punya kepemilikan dari sisi modal misalnya. Ketiga bisa jadi dari sisi manajemennya gitu ya. Jadi dia sebagai manajer kemudian punya karyawan gitu ya. Dan itu manajer itu keluarga gitu ya. Jadi aspek-aspek ini bisa menjadi indikator gitu kan untuk bisnis keluarga. Sehingga kalau kita lihat UMKM kebanyakan bisnis keluarga ya kalau selama mereka terlibat di beberapa area tadi ya kita bisa lihat sebagai bisnis keluarga. Tapi kemudian ada sisi lainnya bahwa tidak cukup hanya itu gitu. Tidak cukup hanya ada keterlibatan keluarga dalam bisnis ya. Lebih penting adalah ada keinginan untuk melanjutkan bisnis itu di dalam keluarga. Jadi ini yang nggak gampang dilihat gitu ya. Kalau dari komposisi keterlibatan kita bisa lihat kalau ada orang tua dan seterusnya berarti ini bisnis keluarga. Tapi keinginan untuk melanjutkan bisnis di dalam keluarga ini yang susah untuk kita capture. Nah, saya pikir ini nggak semua UMKM juga akan melakukan itu gitu. Dan ternyata saya baca-baca literatur itu usaha besar pun ada yang basisnya keluarga ya. Artinya salah juga kalau kita mengatakan bahwa usaha keluarga atau family business itu pasti UMKM. Betul. Ini juga dua hal ya. Tidak semua UMKM itu bisnis keluarga gitu kan, dan tidak semua bisnis keluarga adalah UMKM. Gitu kan. Sekarang banyak juga di Indonesia banyak contoh-contoh konglomerasi yang sudah besar dan itu juga dikuasai oleh keluarga gitu kan. Tapi bisnis keluarga dengan UMKM menjadi dekat karena biasanya mereka bermulanya dari sana. Kalau kemarin di episode yang lain kita bahas bahwa entrepreneurship adalah fokus pada growth itu ya. Maka ketika perusahaan keluarga itu berkembang secara pesat dan membesar ya itu bisa juga kemudian menjadi konglomerasi yang kita lihat sekarang ini gitu. Tapi di sisi yang lain memang keinginan untuk melanjutkan usaha ini yang susah di dalam riset pun kita susah untuk mendapatkannya karena sifatnya kan tidak tidak kelihatan gitu ya. Dan intention itu kan bisa ada bisa enggak gitu kan. Nah, ini juga itu sebagai satu proses gitu kan. Nah ini yang kemudian kita susah gitu. Nah dibanding dengan usaha lain dengan tipe yang tidak melibatkan keluarga, entah itu keluarga sebagai salah satu atau terlibat dalam pengelolaan ataupun dia terlibat dalam kepemilikan, benefit apa sih yang diperoleh oleh bisnis ketika itu dijalankan menggunakan pendekatan family business? Ya. Ini gini, mungkin saya akan ngasih contoh ya. Saya yang cukup unik adalah Bumi Langit. Ada satu institut namanya Bumi Langit Institute. Dia di Mangunan itu tempatnya. Jadi pemiliknya adalah keluarga dan dia punya modal yang cukup dari keluarganya untuk membeli bukit di sana gitu kan.
Dibeli bukit itu kemudian dikembangkan dengan value dia, gitu ya. Value dia adalah empowerment. Jadi dia mengembangkan sustainable farming di sana, dia mengembangkan masyarakat sekitar untuk apa? Untuk sebagai realisasi value tadi. Okay. Nah, ini kalau ini bisnis ini bukan bisnis keluarga, maka orientasinya akan beda. Gitu. Maka akan mencari gimana mendapatkan return, gitu kan, BEP kapan dan seterusnya. Tapi karena ini bisnis keluarga, maka dia mau mentoleransi return, gitu. Jadi dia rela untuk return itu nggak usah banyak-banyak, nggak apa-apa. Selama ini adalah ada value yang kita pertahankan di sini. Gitu. Jadi saya pikir bagi sebagian bisnis keluarga, dia punya power untuk menentukan ini mau kita apaan sih usaha ini, gitu ya. Value apa sih yang ingin kita realisasikan, gitu kan. Dan kalau ini kepemilikannya adalah bukan keluarga dan misalnya banyak orang, gitu ya, bukan keluarga, tentu akan banyak konflik di sana. Gitu. Saya melihat seperti itu. Ya, jadi dengan menjalankan bisnis berbasis usaha keluarga, ini menjadi media kesempatan bagi si keluarga untuk merealisasikan nilai-nilai yang dia percaya. Dengan melakukannya secara keluarga, dia bisa menjaga nilai-nilai itu sampai dengan terrealisasi. Menarik. Nah, dari sisi pengelolaan, bagaimana dinamika perbedaannya dengan usaha yang berbasis non keluarga? Oke. Di sini juga banyak tuduhan ya, dan sebagian juga benar tuduhan itu. Jadi misalnya bahwa bisnis keluarga itu nggak profesional, itu sebagian benar juga, gitu ya. Tapi tidak semuanya, gitu. Artinya pengelolaan, nah ini juga bisa jadi pedang berdua mata dua, gitu, bahwa karena keluarga kemudian kita merasa tidak perlu adanya governance yang bagus, gitu ya. Kita merasa ya udahlah hubungan keluarga gampang lah, gitu ya. Itu bisa jadi ke sana ya. Tapi di sisi lain justru dalam pengelolaan harusnya tetap menggunakan prinsip-prinsip manajemen profesional, gitu loh. Jadi bukan berarti keluarga itu kemudian kita seenaknya, gitu ya. Justru kalau kita bicara bisnis, ya kita pakai logic bisnis untuk mengelola, gitu. Sementara keluarga, ya ini dari sisi ownership tapi tetap perlu ada governance, gitu, ada tata kelola sebagaimana di bisnis pada umumnya, gitu. Jadi bukan jadi alasan ini sebagai untuk ya udahlah karena kita keluarga kita nggak perlu mengelola. Saya pikir ini juga berbahaya, gitu kan. Ya. Nah, menarik ya. Jadi tetap sistem manajemen profesional, tata kelola yang baik itu diperlukan ya di dalam bisnis keluarga. Ada satu pertanyaan menarik nih. Audiens kita kan kebanyakan mahasiswa. Yang mungkin sebagian dari mereka orang tuanya punya usaha dan orang tuanya punya harapan dia untuk melanjutkan. Nah, tadi di awal Pak Roge bicara tentang suksesi ya. Proses suksesi sampai dengan ini bisa dijalankan sukses itu gimana mekanismenya supaya adik-adik bisa belajar dari ini ada namanya sindrom anak, gitu ya, bahwa kebanyakan mereka nggak mau dia pengen menemukan jalannya sendiri, gitu. Nggak pengen ikut dengan orang tuanya, pengen independen, gitu ya. Nah, kaitannya dengan suksesi, kalau kita melihat dari contoh-contoh yang berhasil ya, memang ada proses namanya imprinting ya, bahwa anak itu sedari kecil memang sudah dibuat familiar dengan bisnis, gitu, di tempat orang tuanya, gitu kan, sehingga dia sudah belajar sedari awal apa sih aspek-aspek terkait dengan pengelolaan usaha, gitu ya. Ini mungkin nggak langsung kelihatan hasilnya ketika suksesi, tapi itu akan banyak memberikan input, gitu ya, bagi anak ini untuk nantinya mengelola bisnis keluarga. Artinya untuk suksesi yang baik memang perlu ada perencanaan, gitu kan. Di sisi yang lain ini juga tarik ulur juga ada sebagian anak yang mau melanjutkan, ada sebagian yang tidak mau, gitu ya. Dan ini perlu komunikasi yang terbuka juga antara orang tua dengan anak, gitu kan. Orang tua inginnya seperti apa sih, gitu kan. Anak inginnya seperti apa, gitu kan. Nah, ini kalau komunikasi ini tidak dijalin dari awal, misalnya ya, ketika saya S3 kemarin juga ada satu keluarga yang dia tiba-tiba, jadi yang punya ini paman nih ya, tiba-tiba mati, tiba-tiba meninggal, gitu.
dan nggak ada komunikasi mengenai siapa yang akan melanjutkan setelahnya. Ini bahaya gitu kan. Kemudian semua orang kemudian kaget, ini gimana nih perusahaan ini gitu. Nah ini semestinya bisa dihindari kalau sudah ada komunikasi. Oke, kalau ini berlanjut, siapa yang akan melanjutkan, kemudian siapa yang berhak atas manajemen dan seterusnya. Ini perlu ada satu proses memang perencanaan. Nggak mungkin suksesi yang bagus itu tiba-tiba itu sih. Jadi isu yang sentral di family business research di entrepreneurship itu adalah keunikannya dalam proses suksesi ya. Suksesi tidak hanya konteksnya adalah mencari talenta yang pas, talent scoutingnya, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana calon anak-anak mereka itu terlibat di dan melanjutkan bisnis itu. Betul. Saya juga pernah itu waktu ketika pulang dari kayaknya pulang S3 ya. Jadi di pesawat gitu kan, di belakang itu ada perbincangan gitu. Saya nguping sedikit. Jadi dia sudah sekolah di luar negeri, kemudian sudah kerja di consulting firm gitu ya di luar negeri. Tapi kemudian harus pulang ke Jogja karena ditelepon suruh melanjutin bisnisnya, bisnis bapaknya gitu. Nah ini kan juga aspek lain ya, mungkin saya juga perlu meneliti lebih jauh gitu ya, bahwa bisa jadi anak itu diberi kesempatan untuk ekspor keluar dulu, baru kemudian kembali ke perusahaan orang tuanya untuk melanjutkan gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Rocky. Strategi gimana suksesi kita simpan untuk video selanjutnya. Siap. Saya pikir ini sesuatu yang menarik dan mungkin kontekstual bagi Anda semua yang mungkin akan ditagih orang tuanya untuk melanjutkan usaha keluarga. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya. Terima kasih, ciao. Ciao.